Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dihadirkan Allah ngaji, mencari ilmu. Setiap langkah kita menuju ilmu itu dihitung oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar ini, nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini, yaitu nikmat ini. Mudah-mudahan kita bisa bersyukur. Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mab'uts li utammima makarimul akhlak, yang diutus oleh Allah menyempurnakan akhlak. Kemudian tugas Rasulullah ini dibebankan pada ulama. Jadi Allah mengangkat ulama untuk meneruskan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW, mengemban tugas pewaris para nabi. Ini loh hadisnya jelas. Wa annal ulama'a hum warasatul anbiya, dan bahwasanya ulama mereka itu adalah pewaris para nabi. Rawahul Bukhari an Abi Dzar, diriwayatkan Imam Bukhari dari Abi Dzar. Jadi penerus estafet perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak itu di tangan ulama. Makanya mengikuti ulama adalah harus, meskipun ada, tapi tidak perlu menuduh siapa. Ada yang mengatakan kok gak langsung nok hadis sahih, kok tidak langsung ke hadis saja, tidak langsung ke Al-Quran saja. Ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi di sini jelas dalam hadis ini, wa annal ulama'a hum warasatul anbiya, bahwasanya ulama adalah pewaris nabi. Berarti yang diberi ilmu Allah, diberi ilmu oleh Allah, itu ya penerusnya. Lah orang yang tidak diangkat oleh Allah sebagai penerusnya ya harus mengikuti, harus belajar dari orang yang diangkat sebagai penerus. Bukan penerus kok apene kemelinti, ya apene kemelinti apa? Langsung kepada akarnya. Belum pernah belajar ke ahlinya dan belum diberi gelar, kok mau melakukan sesuatu yang bukan ahlinya.
Ini banyak yang seperti itu yang mencoba untuk menghilangkan peran ulama yang sudah disahkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang mengatakan wali itu tidak ada, wali itu fiktif dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk upaya-upaya untuk menghilangkan posisi pewaris para nabi. Mudah-mudahan kita betul-betul mau mengikuti Rasulullah Muhammad SAW dan mau mengakui sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwasanya ulama adalah pewaris, dan yang tidak diangkat sebagai pewaris maka harus belajar pada pewaris dan harus taat kepada pewaris, yaitu para ulama. Makanya saya hari ini akan mengulangi pada babul awal, bab pertama yang ada di dalam kitab Adabul Alimi wal Muta'allim, yaitu tentang keutamaan ilmu dan ulama dan tentang keutamaan mempelajarinya. Allah bersabda, qala Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Dengan apa? Dengan berderajat-derajat. Ini di sini itu jamak. Jamak kalau saya mengartikan ini apa? Derajat-derajat sing gak ketung. Kenapa kok demikian? Karena di sana ada ucapannya Ibnu Abbas yang ada di dalam kitab ini juga. Bagaimana ucapannya Ibnu Abbas? Darajatul ulama'i fauqal mu'minina bisab'a ami'ati darajatan ma bainal darajataini khamsatu mi'ati amin. Jadi derajat ulama di atas derajat orang-orang mukmin dengan selisih 700 derajat. Setiap 2 derajat itu jarak tempuhnya 500 tahun. Ini sudah dari ucapan ini aja sudah tidak terhingga. Derajat orang mukmin biasa dengan derajat ulama itu sudah tidak terhingga. Sudah tidak terhingga. Ini jelas. Ini ucapannya Allah loh ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Makanya di dalam surat Al-Baqarah juga, ya, di dalam surat Al-Baqarah, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah memberi hikmah pada orang yang dikehendaki, dan barang siapa yang diberi hikmah maka benar-benar telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Hikmah kalau dalam tafsir yang ada, tafsirnya Kementerian Agama, tafsir tematik, hikmah itu adalah ilmu di balik perintah-perintah Allah. Dan yang mengerti ini adalah ulama. Apa itu ilmu di balik perintah Allah? Ya ilmunya sholat, ilmunya zakat, ilmunya puasa. Nah, ilmu-ilmu hakikat itulah ilmu-ilmu yang diberikan Allah kepada ulama yang tidak diberikan kepada banyak orang.
Makanya tidak ada jalan lain kecuali agar kita memiliki hikmah, ya harus belajar pada orang yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau belajar hikmah, orang itu kalau mau bisa baca, ya harus proses belajar lah. Mana mungkin orang itu bisa baca langsung? Proses kepada siapa belajar? Ya kepada guru. Kepada guru. Sama ketika kita ingin menguasai hikmahnya Allah, ketika kita ingin mempelajari hikmahnya Allah, maka juga harus belajar kepada orang-orang yang diberi hikmah oleh Allah, yaitu ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis ngene, orang-orang yang mencoba untuk menghilangkan peran ulama dan kemelinti wis kok gak balik nok nggone hadis Rasulullah ae, kok gak balik nok Al-Qur'an ae. Ngerti bahasa Arab iku teko ndi? Nggih ya. Ngerti bahasa Arab itu dari mana? Dari mana ngerti bahasa Arab? Kan belajar dari guru. Ngerti ilmu nahwu sorof dari mana? Ya belajar dari guru. Itu yang ilmu syariat, ilmu sing ketok moto, ilmu yang kita bisa membeli di toko-toko kemudian kita pelajari, kita baca sendiri. Itu saja masih membutuhkan guru. Bagaimana dengan ilmu mengagungkan Allah? Bagaimana dengan ilmu ikhlas, ilmu sabar, ilmu syukur, ilmunya haji, ilmunya sholat, ilmunya zakat? Wong ilmu yang jelas-jelas ilmu katon saja itu masih membutuhkan guru, apalagi ilmu-ilmu yang sifatnya bersifat hakikat, maka tidak mungkin bisa didapat tanpa melalui proses belajar dengan seorang guru. Nah, disinilah tempatnya kita menimba ilmu pada ulama, yaitu ilmu-ilmu yang memang diberikan Allah bukan kepada banyak orang, tetapi kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah diberi hikmah, yaitu para ulama. Jelas kok, yu'til hikmata may yasha. Orang yang Allah beri nikmat, beri hikmah sesuai yang Allah kehendaki, bukan yang kita kehendaki, tapi Allah kehendaki. Makanya diberikan kepada siapa? Ya diberikan kepada ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong wis begini juga, bagi yang mencoba untuk menghilangkan peran ulama, bagi yang mencoba mengerti bahwa Bukhari Muslim, kitab Bukhari Muslim adalah ashahul kutub, kitab yang paling sahih di antara 6 kitab yang muktabar, kitab hadis. Itu dari siapa? Dari siapa? Dari ulama. Mana mungkin kita memiliki kesempatan seperti itu? Ya tetap saja dari ulama. Bahkan mereka-mereka yang mencoba menghilangkan peran ulama itu juga menggunakan hadis-hadis itu, padahal mereka juga mengikuti ulama, yaitu para ulama hadis. Lho wong ini kok gak melayu nonggone hadis ae, kok gak melayu nonggone Al-Qur'an ae. Lah ketika dia baca tafsir itu loh, tafsirnya siapa? Ketika mereka mencoba untuk memahami Al-Qur'an, mesti merujuk pada tafsir. Iku
loh, tafsirnya siapa? Ya tafsirnya ulama. Makanya mudah-mudahan kita menjadi manusia yang sadar diri bahwa ulama adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk meneruskan perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang ke-18. Kemarin kita membahas akhlak yang ke-14. Berarti kita sekarang membahas akhlak yang ke-15. Akhlak yang ke-15, seorang yang berilmu itu harus menjaga perkara-perkara yang disunatkan secara syar'i. Menjaga perkara-perkara yang disunatkan secara syar'i artinya apa? Melakukan sedemikian rupa, berupaya sedemikian rupa untuk menjalankan hal-hal yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, siapa saja yang mau menjalankan hal-hal yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terus menerus, tahajudnya diperhatikan, rawatibnya, qobliyah ba'diyahnya diperhatikan, terus menerus dijaga sampai Allah mencintainya. Baik mandubat itu qauliyah atau fi'liyah, baik yang berupa ucapan maupun perbuatan, terus menerus dilakukannya sampai Allah mencintainya. Itu di dalam hadis qudsi. Pendengarannya itu pendengaran Allah, penglihatannya itu penglihatan Allah. Semuanya ini maksudnya adalah mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia melihat dibimbing oleh Allah, dia mendengar dibimbing oleh Allah, tangannya bergerak dibimbing oleh Allah, kakinya bergerak dibimbing oleh Allah. Jika orang itu mau membiasakan diri untuk terus melakukan apa yang disunahkan dalam Islam, baik melalui Al-Quran maupun melalui hadis. Ingat, qauliyah maupun fi'liyah. Seperti apa? Termasuk membaca Al-Quran, zikir kepada Allah dengan hati dan lisan. Zikir kepada Allah dengan hati dan lisan. Ini semua perkara-perkara yang dianjurkan, dan siapa terus-menerus melakukan seperti ini nantinya akan dicintai oleh Allah, dan siapa yang sudah dicintai oleh Allah seluruh geraknya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah orang yang bernasib baik. Itulah orang yang bernasib baik, dan sebaliknya orang yang bernasib jelek adalah orang yang dibiarkan Allah kakinya melangkah pada sesuatu yang dibenci oleh Allah, tangannya memegang sesuatu yang dibenci oleh Allah, matanya melihat sesuatu yang dibenci oleh Allah, telinganya mendengar sesuatu yang dibenci oleh Allah, pikirannya memikirkan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak mendapat bimbingan, yaitulah nasib jelek. Maka yang perlu kita perhatikan ya nasib jelek yang bersifat ukhrawi ini, bukan nasib jelek yang bersifat duniawi. Kalau bersifat duniawi itu tidak ada istilah nasib jelek, meskipun menurut istilah umumnya dari kebanyakan manusia, nasib jelek itu adalah nasib yang terkait dengan dunia.
Tapi kita nggak perlu ikut-ikutan pada yang umumnya. Wala tabi'u aktsaroman fil ardi yudhilluka an sabili. Jangan mengikuti kebanyakan manusia, karena kebanyakan manusia itu akan menyesatkan dari jalan Allah, menyesatkan kamu dari jalan Allah. Pandangannya manusia mengukur nasib baik adalah dunia, tapi pandangannya agama yang diajarkan di dalam Al-Quran, nasib baik adalah nasib yang terkait mendapat bimbingan Allah, dan nasib jelek adalah nasib yang terkait dengan manusia yang tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memiliki pandangan yang seperti ini, insya Allah dalam hidupnya tidak akan bingung. Ya ora duwe rasa minder, ya ora duwe rendah diri, ya tidak canggung berhadapan dengan siapapun, itu tidak canggung. Karena apa? Karena memiliki pandangan yang benar. Kemudian di antaranya adalah hal-hal yang tergolong al-mandubat as-syar'iyyah, yaitu wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu selalu bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, dan berakhlak saat mendengar nama Nabi itu disebut. Ini akhlak pada Nabi. Ya, begitu juga akhlak dengan pewaris Nabi. Makanya yang terbaik itu adalah bukan nguku, ya. Nguku itu menyebut namanya, tapi sebaiknya menyebut panggilan. Ini akhlak. Itu akhlak yang ke-15. Sekarang akhlak yang ke-16, yaitu bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Yuk, dengan manusia saja orang berilmu itu berakhlak. Bagaimana dengan ulamanya Allah? Dengan manusia saja harus berakhlak mulia kok. Dengan orang yang jahat saja loh kita harus berbuat baik. Bagaimana dengan ulama? Maka kita harus juga menekankan akhlak kepada ulama. Kenapa demikian? Karena mendapatkan ilmu dan tidaknya adalah sejauh mana kita itu mau berakhlak pada ulama. Ya, saya ulangi, mendapatkan ilmu dan tidaknya adalah sejauh mana kita mau berakhlak pada ulama. Lah, akhlak pada ulama apa? Termasuk tawadhu, termasuk yakin, termasuk percaya, termasuk ridho. Ridho itu di dalam hatinya tidak ada rasa sumpek, tidak ada rasa tertekan, tidak ada rasa protes, tidak ada rasa menolak. Betul-betul legowo terhadap kebijakan ulama, karena kebijakan ulama pasti berdasarkan istikharah, berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan nafsu. Itu termasuk kategori orang yang berakhlak pada ulama. Siapa yang bisa berakhlak pada ulama, maka nanti akan bisa berakhlak kepada sesama manusia, yang pada akhirnya dia memiliki ciri-ciri orang yang berilmu, yaitu berakhlak mulia pada manusia. Ya legowoan, mbek menungso kok ya legowoan. Disentak wong ya legowoan, wis terlatih, dilatih. Makanya akhlak ini penting, dan sering saya suarakan
bahwasanya standar ibadahnya seseorang itu diterima atau tidak sejauh mana akhlak dia kepada manusia. Termasuk di sini paling utama adalah akhlak pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.